Kepolisian menetapkan 30 orang tersangka dalam kasus mafia tanah, termasuk diantaranya menjerat aparatur sipil negara Badan Pertanahan Nasional. Dari 30 tersangka, 25 orang tersangka telah ditahan polisi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan penyalahgunaan akun BPN RI dan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL menjadi modus baru dalam kasus mafia tanah. Polisi menyebut terdapat 12 korban dari 10 laporan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Ini mungkin menjadi bahan ke depan agar ini tidak terjadi. Dari 30 tersangka mafia tanah yang ditetapkan, 13 orang merupakan pegawai BPN yang terdiri dari 7 ASN dan 6 pegawai tidak tetap di Kementerian ATR BPN. Dari laporan sementara, lokasi kasus yang melibatkan mafia tanah berada di sekitar Jabodetabek, seperti di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Cilincing, Jakarta Utara, dan Babelan, Bekasi. Terkait oknum ASN di Kementerian ATR BPN, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menegaskan akan mencopot oknum BPN yang terlibat kasus mafia tanah. Fungsi kontrol itu mutlak. Oleh sebab itu, Irjen Kementerian ATR BPN, saya perintahkan untuk terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Polisi menyebut target pemalsuan dokumen sertifikat umumnya tanah atau gedung yang tidak berpenghuni atau tidak ada plang nama pemiliknya. Hal ini menjadikan kelompok mafia tanah leluasa membuat surat-surat palsu dan mengagungkannya ke bank. Target-targetnya ini perlu diwaspadai, hadirin sekalian. Biasanya adalah lahan-lahan kosong yang tidak dijaga dan tidak dipasang plang. Dari berapa modus operandi, berapa LP, tanah-tanah kosong, aset pemerintah maupun masyarakat maupun perusahaan yang tidak dijaga, tidak dipasang plang, tiba-tiba nanti di profiling oleh kelompok ini, kemudian dicari alas haknya, kemudian dicari pembanding, dipalsu, timbul sertifikat baru. Dalam konferensi pers yang digelar di Polda Metro Jaya pada Senin lalu, hadir juga para korban mafia tanah, salah satunya selebritas Nirina Zubir. Saat ini, polisi masih mencari korban-korban lain yang belum mengetahui bahwa haknya telah diambil oleh oknum-oknum mafia tanah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana Menteri dan Wakil Menteri ATR BPN merespons penangkapan jaringan mafia tanah di BPN? Kita akan bahas bersama dengan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni. Selamat malam, Bang Wamen. Selamat malam, Mbak Livi. Sehat? Alhamdulillah, apa kabar? Kabar baik. Ini dari 30 tersangka mafia tanah, ada 7 yang ternyata ASN BPN. Ini betul nggak ada indikasi mafia tanah di kementerian Anda? Saya kira apa yang dilakukan oleh polisi, ya, aparat penegak hukum, dalam hal ini Satgas Mafia Mafia Tanah, ya, anti mafia tanah maksud saya, adalah sebuah fakta hukum yang tidak perlu kami dari ATR BPN defensif, ya, cuci tangan, ya, atau pura-pura nggak ada masalah. Ya. Ini adalah fakta keras di mana ada 7 ASN kami yang ditangkap dari 30 terlibat dalam sengkarut mafia tanah ini. Jadi Mbak Livi, Pak Menteri Hadi dan saya hari ini tuh genap diberikan amanah oleh Presiden Jokowi selama 34 hari. Dan dari hari pertama, ya, ketika dilantik, besoknya langsung rapim, ya, Pak Hadi dengan tegas, ya, di rapat pimpinan mengatakan poin-poin apa saja yang harus didengar, dijalankan, ya, secara konsekuen dengan komitmen tinggi, dengan dedikasi tinggi oleh ASN di kementerian.
Dan salah satu instruksi Pak Jokowi kepada kami, sama ke Pak Hadi tentunya, adalah tentang konflik agraria ya. Dan dalam konflik agraria itu ada unsur mafia tanahnya. Oke. Jadi disitulah ya dari hari ke hari ya kita gelar perkara ya, banyak dokumen-dokumen yang ada kita baca secara bersama-sama ya. Dan apa yang terjadi pada hari ini yaitu bagian dari proses yang dilakukan oleh Pak Hadi ya, Pak Menteri Hadi yang dari awal mengatakan saya tidak akan berkompromi dengan mafia tanah hati-hati. Ya. Baik. Sekarang menterinya ini. Baik. Bang Wamen masih mendengar saya? Oke, kita sambil memperbaiki sambungan dengan Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni, masih terkait dengan mafia tanah yang kemudian ditetapkan oleh pihak kepolisian. Ada 7 ASN dari ATR BPN yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka mafia tanah. Sebelumnya ada 30 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian, di antaranya adalah 7 ASN dari BPN ini. Kita masih mencoba untuk menghubungi Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni. Kita akan coba melalui sambungan telepon jika memang sambungan satelitnya terhambat. Kita lihat modus yang dilakukan para mafia tanah, diantaranya adalah pemalsuan berkas atau sertifikat, menggugat melalui pengadilan, penguasaan tanah secara fisik oleh preman. Kita lihat lagi. Berpura-pura membeli tanah dan juga berpura-pura kehilangan sertifikat tanah. Ini adalah beberapa modus mafia tanah. Ada 30 orang tersangka baru di kasus mafia tanah. Ada 13 pegawai BPN, 7 adalah ASN, 6 pegawai tidak tetap. Kita kembali akan coba menghubungi Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni. Selamat malam, Bang Tony, sudah kembali terhubung bersama kami. Halo, terdengar nggak suara saya sekarang? Terdengar, sudah jelas sekarang. Oke. Bang Tony, ini kan dari 13 bagian dari ATR BPN, 7 ASN, 6 adalah pegawai tidak tetap. Saya pernah berbincang dengan penyidik yang menangani kasus ini. Ketika penggeledahan ada 49 surat tanah yang harusnya sudah diserahkan dari 2019, tapi ditahan sama mereka, diganti namanya, itu jadi salah satu modusnya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara bersih-bersihnya? Mbak Livi, pertama untuk short term ya, dalam jangka pendek yang harus dilakukan adalah memang kerjasama yang erat dan rapat dengan Satgas ya, untuk terus melakukan bersih-bersih ya, untuk terus menyapu kotoran-kotoran yang ada di internal kami ya. Tapi saya ingin mengatakan gini Mbak Livi, 34 hari ini saya berinteraksi dengan ASN di kementerian ya. Saya keliling beberapa tempat, Pak Menteri juga mengatakan keliling, bertemu dengan banyak sekali ASN di ATR BPN yang memiliki komitmen dan dedikasi tinggi. Oke. Kualitas yang tinggi ya. Tapi bahwa ada fenomena sebagian dari ASN kami ya, yang 34 hari ini kami pimpin, terlibat di dalam aksi-aksi yang bersifat amoral tersebut, maka sekali lagi Pak Menteri mengatakan kami tidak akan melindungi, bahkan membantu aparat ya untuk bersih-bersih ya. Tetapi di dalam beberapa kasus Mbak Livi, terus terang ya, juga ada teman-teman kami ya di ATR BPN ini yang dari hasil gelar kami ya sebenarnya melakukan tindakan yang benar ya, tetapi karena ada kekuatan-kekuatan lain yang juga menyeret mereka ya, maka Pak Menteri juga mengatakan kalau itu seandainya terjadi ya, orangnya benar, komited, tetapi masih terseret-seret juga dalam kasus hukum, maka Pak Menteri pun akan pasang badan untuk memproteksi kepentingan teman-teman yang bekerja secara prosedural ya, secara legal ini. Tapi sekali lagi ya,
kami tidak akan defensif, ya, bahkan tidak akan menahan diri untuk menghalang-halangi proses bersih-bersih ini. Itu Oke. yang short term, Mbak Livi. Tapi yang long term ya, bagi saya ya, adalah memperbaiki manajemen sumber daya manusia di internal. Baik. Bagaimana agar ya orang-orang yang memang jelek tadi, ya, memang bermasalah itu segera mungkin kita geser. Dan ada anak-anak muda yang tadi pintar, yang memiliki pendidikan baik, ya, memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi, yaitu harus segera menempati posisi-posisi strategis agar ya mafia tanah ya yang melibatkan ASN ATR BPN itu berkurang, bahkan insya Allah tidak ada lagi. Baik, Bang Wamen, adakah kemudian niatan untuk membuat satgas internal di ATR BPN? Karena kalau kita lihat dari kasusnya, ini kan penyidikannya terus berlangsung, ada kemungkinan oknumnya juga masih mungkin akan bertambah di internal kementerian Anda. Kemudian apakah kemudian akan membuat satgas internal untuk membantu kerja pihak kepolisian atau seperti apa? So far kami memang memiliki kerjasama yang baik ya dengan kepolisian. Jadi beberapa staf di ATR BPN ini ya, ada staf khusus, ada direktur ya, itu juga sudah melibatkan kepolisian dan kejaksaan gitu. Jadi kolaborasinya jauh lebih organik sebenarnya Mbak, ketimbang membuat satgas khusus ya. Yang paling penting dilakukan memang adalah mengaktifkan peran Irjen ya. Pengumpulan kontrol evaluasi internal ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri Hadi tadi ya. Ketika press conference di Kapolda ya, dengan itu tadi tetap berjejaring, tetap mensupport ya pihak aparat penegak hukum ya untuk membantu kami dari luar untuk bersih-bersih apa yang memang menjadi masalah yang sudah berlarut sejauh ini di dalam internal kami. Jadi good governance ya, soal transparan, akuntabel ya, menghilangkan pungli, termasuk layanan masyarakat yang cepat, efektif, efisien, seperti apa yang selalu diperintahkan oleh Pak Jokowi, ya itulah yang harus dikawal dari hari ke hari. Nah ini dia jadi pertanyaan terakhir saya, bagaimana dengan target Presiden Jokowi soal sertifikat lahan yang juga harus diselesaikan dan juga dipercepat oleh kementerian Anda? Ya Mbak Livi, ini memang program kerakyatan Pak Jokowi yang harus kita kawal ya. Secara teoritis kita sudah paham lah ya tentang teorinya De Soto ya, tentang pentingnya melakukan sertifikasi tanah rakyat ya. Karena dari situlah ada kepastian hukum, dan ketika disertifikasi kemudian rakyat juga memiliki tanah rakyat memiliki nilai keekonomian. Nah kami ya Pak Hadi barusan juga rapat nih di atas ya, Pak Menteri kembali menegaskan bahwa program PTSL ini harus berlanjut ya, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas ya. Bahkan Pak Menteri Hadi mengundang nih tanggal 26 bulan ini ya, di sebuah hotel Jakarta akan mengundang seluruh kepala pertanahan, bahkan di bawahnya ya kabak TU-nya kira-kira demikian, berapa kasihnya juga diundang ya. Fungsinya apa? Sekali lagi untuk melakukan rakernas, rapat kerja bersama ya, untuk menurunkan instruksi atau perintah Pak Jokowi tersebut ya, akan disampaikan oleh Pak Menteri dan di breakdown secara detail teknis dari setiap kedirjenan agar target-target Pak Jokowi terutama soal sertifikasi ini berjalan dengan cepat, tetapi juga tetap dengan menjaga kualitas kerja kita. Baik, kita nantikan gebrakan antara Bang Wamen dan Menteri ATR BPN yang juga. Saya sangat optimis Mbak Livi ya. Saya bukan maksud saya punya banyak bos lah ya sebelumnya. Tapi ini Pak Hadi seorang yang memiliki background jauh dari pertanahan ya. Oke. Tapi memiliki kemampuan adaptasi yang cepat ya, fast learner ya. Baik. Dan menguasai permasalahan. Sehingga saya sangat optimis sekali lagi wajah ATR BPN maupun internal ATR BPN dalam periode kepemimpinan sisa Pak Jokowi ini akan jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Insya Allah. Baik. Kita nantikan nanti kerja keras selanjutnya karena sekarang kita harus bersih-bersih sampah dulu di ATR BPN untuk menghilangkan mafia-mafia itu. Kemudian nanti kita akan lihat seperti apa gebrakan selanjutnya dari Anda berdua. Terima kasih Bang Wamen, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.